Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Kita masuk ke jam siang untuk materi tentang mengkreasikan webinar. Gitu ya, mengkreasikan webinar. Kenapa kita harus melakukan webinar dan bagaimana menjalani webinar itu kita akan diskusikan hari ini. Lihat. Oke, ini contoh seminar ketika saat itu offline bisa. Mungkin sekarang kita juga bisa offline, kita bisa ketemu langsung. Tapi kemarin dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir ini kita nggak bisa tatap muka secara langsung, sehingga perkuliahan sampai aktivitas-aktivitas akademik lain seperti seminar itu harus dilakukan secara daring. Nah, seminar yang dilakukan secara daring kita sebutnya web seminar atau webinar. Ya, jadi seminar yang dilakukan secara daring. Apa sih seminar itu? Seminar ya seperti ini, mendesiminasikan, membagikan, menyebarluaskan informasi. Karena kita di bidang gizi, di bidang kesehatan, maka yang kita share ke umum, share ke masyarakat, share ke para peserta, ya topik-topik tentang gizi. Nah, jadi kita akan membagikan informasi tentang gizi itulah melalui webinar. Nah, di dalam webinar ini apa sih tadi sudah disampaikan tentang webinar? Webinar itu web seminar. Seperti saya sekarang ini juga seminar, tetapi dilakukan dengan menggunakan media web. Salah satunya misalnya Zoom. Hari ini kita belajar pakai Zoom. Nah, di sini dengan webinar ini kita bisa membagikan materi melalui media elektronik. Kalau dulu materinya misalnya kita luring seperti ini. Silakan itu download materinya di Bitly sekian. Dulu setiap tahun sejak 18, 19, 20 Januari saat itu masih 2020 Januari hari gizi terakhir kali kegiatan luring di Ruang Maria. Saat itu seminarnya sampai 100 sampai 200 orang lebih masuk Ruang Maria. Datang dari penjuru Indonesia. Bahkan kemarin rekan saya dari Malaysia datang juga sebagai pembicara saat itu. Tapi setelah itu harus menggunakan media elektronik, maka kita harus bikinnya adalah menggunakan webinar. Nah, karena kita tidak bisa kemarin ya, tidak bisa mengikuti kegiatan secara luring dan harus dengan daring saat itu, dan ternyata dengan daring malah membawa banyak manfaat. Kira-kira apa manfaat atau keuntungan kalau kita menyelenggarakannya secara online, bukan secara luring di lokasi tertentu? Kira-kira apa memberi manfaat apa? Saya bisa memberikan jawaban apa, Mbak? Namanya siapa? Biasa juga ingat. Iya. Oke, good ones. Itu poin utama. Nggak perlu beres-beres tempat, perlu dekor. Dulu saya ketika kuliah di Undip itu hampir setiap waktu ada seminar. Kami menyewa balai kota Semarang sekarang ditempati Pak Ganjar. Nyewa 800.000 satu hari, murah banget saat itu kali. 800.000 itu nyiapin dekor, kursi dihitung, meja dihitung dan yang lain. Sekarang kalau webinar nggak usah. Ada lagi, Mbak, namanya siapa? Rahma. Oke, siapa? Pesertanya tambah luas. Maksudnya? Pendengarkan bisa kan kalau webinar secara live kan cuma misal di Jogja misalnya kami daerah sehingga di Perjuangan. Kalau misal online secara daring kan kayak bisa dari luar kota, dari Kalimantan, dari mana-mana. Itu poin kedua, betul. Dengan adanya luring kemarin Ruang Maria 2018, 2019, 2020 kita di Maria terus. Karena kalau di aula suaranya kan pecah. Luas memang luas, aula bisa sampai 800 orang bisa, tapi suaranya pecah sehingga nggak recommended untuk bikin webinar. Webinarnya hanya di Ruang Maria. Kita tadi kuliah di Maria. Alhasil empet-empetan 241. Ini lebih banyak lagi. Ya penuh.
depan ke belakang, penuh. Jam segini baru selesai webinar, wah kemuru yuk, kan makan siang toh, kemuru yuk semuanya penuh. Seneng, ya. 250 orang kena, ya. Tapi orang-orang sekitar aja. Paling jauh, kalau saya nggak salah itu Sragen, Solo, Magelang, Klaten, Purworejo, Ambarawa, Salatiga, Jogja mayoritas. Tapi kalau dengan adanya webinar, siapapun bisa ikut, dimanapun dia bisa ikut. Jadi benar kok. Nah, permasalahannya adalah kalau seperti webinar dianggap skalanya nasional, skalanya internasional, tadi saya sampaikan itu ya. Skalanya nasional itu bukan berarti iklannya saya publikasikan secara nasional. Disebut webinar nasional itu kalau pesertanya paling tidak minimal 5 provinsi. 4 sampai 5 provinsi di atas itu. Maka kalau di lokal sini ketemunya Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, mentok Jawa Barat, tapi agak susah nih, agak jauh Jawa Barat, Jakarta, agak susah juga. Maka paling cuma 3. Walaupun 250 orang kena, tapi cuma 3. Levelnya nanti cuma bisa regional, nggak bisa disebut level nasional. Apalagi kalau mau internasional, internasional minimal 4 sampai 5 negara. Kalau cuma di Indonesia, seberapa menarik kan sedikit rapi bikin kegiatan untuk bisa mengundang audiens dari 5 negara, pembicara dari 5 negara. Karena seperti tadi juga pembicaranya level nasional, nggak menarik, susah juga. Tapi kalau lewat online bisa, dari Kalimantan gabung, dari Sumatera gabung, dari Papua mungkin juga bisa gabung. Nambah-nambah itu, maka levelnya nasional. Tapi kalau lokal susah. Transportasi juga bermasalah, kan? Jadi kita nggak ke situ karena mahal. Ya mengurangi biaya jadinya dari pesertanya untuk mengikuti ke sini. Oke, jadi tadi tempat tidak perlu disiapkan, jangkauan audiens bisa lebih luas. Ada lagi? Apa lagi? Ayo angkat tangan, dibiasakan. Oke, namanya siapa? Alesia. Alesia, silakan. Jadi tidak gaptek, tidak teknologi. Apa maksud? Itu kayak kebiasaan baru kita itu, kita mengalami, maksudnya kita mengalami kebiasaan baru Pak. Yang dulunya kita, contohnya Pak, yang dulunya kita tidak mengenal Zoom, terus setelah dilakukan secara webinar, kita bisa tahu caranya gimana. Oke, manfaat dengan memakai media-media seperti itu apa kira-kira? Kamu sebagai seorang peserta, cuman oh ya aku akhirnya bisa pakai Zoom nih, tapi manfaat lainnya apa? Jadi tahu, iya, tapi manfaat lainnya apa? Cuman sekedar bangga. Seluruh dunia kemarin pakai media Zoom dan teman-teman ada banyak sekali. Apa? Ada lagi mau membantu Ale atau memberikan hal lain? Namanya siapa? Wiji. Menurut saya itu lebih praktis dari segi praktisnya, karena mungkin kalau webinar langsung ya satu mungkin mengonfigurasi tempat dan lain-lain, terus mungkin ada keperluan dari pembicara yang harus kita siapkan, misalnya dia butuh apa, kita harus cari itu keperluan webinarnya. Kalau untuk yang online kan, misal di tempat pembicara itu udah ada, jadi dia bisa prepare sendiri gitu apa yang dibutuhkan. Misalnya dia webinar tentang apa namanya, praktek saya rasa itu ya Pak, saya rasa mungkin ada teman yang mungkin jarang di tempat diadakannya webinar, jadi kalau dari rumahnya yang membicarakan mungkin lebih mudah gitu. Terus dari segi biaya mungkin ada beberapa webinar yang untuk mendatangkan bicara butuh pembiayaan transport dan lain sebagainya. Jadi yang hemat siapa? Panitia, betul. Yang kedua, yang ketiga itu. Nanti saya tanya, saya akan memberikan konstruksi.
Terus kalian besok panitia hari gizi mau pakai webinar atau mau pakai offline? Itu nanti jadi pertanyaan. Ya, iman ya membawa seorang pembicara dari Jakarta ke sini. Mereka minta flightnya pakai Garuda. Nggak mau pakai Citylink, nggak mau pakai ini, nggak mau pakai itu. Maunya pakai Garuda. Jam 7 pagi dari Jakarta. Kalau nggak salah jam 7 pagi ke sini. Itu karena dari sini jam 5, jam 7, jam 7 ke sini sampai jam 9 mengisi webinar nanti jam 10, 11 masih ada waktu. Perjalanan, makan dulu dan yang lain 3 juta. Flight Jakarta Jogja. Kan kita harus ngantar dia pulang lagi. Jogja Jakarta. Belum lagi dia standby mungkin nginep hotel. Nambah lagi kan? Banyak yang harus dikeluarkan. Di sisi lain dia juga pengen itu kan cuma akomodasi saya kan tetap harus ada yang masuk ke kantong. Nambah lagi uang yang masuk ke kantong. Kalau ketika menggunakan daring, menggunakan webinar, ya tetap bayar yang masuk di kantong. Tapi kan tidak perlu mengeluarkan uang untuk transport, tidak perlu mengeluarkan uang untuk penginapan. Nah itu maka webinar menggunakan web itu lebih hemat dari panitia. Ada lagi? Oke, kira-kira wes itu Kak. Nah, itu kelebihan-kelebihan yang bisa teman-teman lihat tadi. Tapi sebenarnya banyak lagi kelebihan lain. Tidak perlu sewa tempat. Karena kalau kita mau gede betul, saya pernah ikut seminar, kita bilang boleh itu sebagai seminar paling besar yang pernah saya ikuti itu di Bali. Se-Asia. Se-Asia. Itu gede banget minta ampun beli nyewa di Sanur. Itu 1.000 lebih orang di situ. Dari seluruh Asia datang, tapi biayanya juga luar biasa gede. Tahun itu saya belajar sana juga, termasuk flight ke sana dan yang lain. Nah, kalau yang kecil-kecilan rutin kegiatan seminar sebelum pandemi rutin karena memang kalau kita ke sana nanti ketika kita ada kegiatan dia juga ke sini gitu. Saling saling mengundang, saling datang gitu. Jadi ketika mereka punya kegiatan kita datang, ketika kita ada kegiatan mereka akan datang. Biasanya seperti itu. Nah, itu yang lebih murah. Kemudian snack makan buat peserta. Kita nggak perlu mikirin. Kalau dulu kita harus mikirin itu tadi. Kita harus mikirin jam segini sudah harus makan. Webinar dimulai, seminar dimulai jam 9 pagi. Jam 8 sudah mulai masuk. Ada yang pernah ikut seminar? Apapun seminarnya. Pernah, Pak? Kapan? Bukan webinar ya, seminar. Kapan? Di mana? Di UAD, Majalah. Oke. Datang jam 8, pinjol ataupun sign tanda tangan gitu kan, masuk ada goodie bag, dapat dari sponsor, dapat goodie bag dari sponsor, tanda tangan. Ini pura-puranya ya. Kayak kemarin kita di depan, di ruang kaca depan, nanti ada meja. Silakan mengisi namanya siapa. Oh ini mana bukti transfernya kan harus ya. Bukti transfer oh, ini 100.000. Yang namanya siapa? Ada nggak di list? Oh ada ini tanda tangan. Kan seminar itu biasanya membayar. Biasanya loh ya, seminar itu membayar karena ada fasilitasnya banyak banget. Dapat makan siang, dapat pembicara datang. Itu kan untuk mengundang pembicaranya ngasih makan siang kan butuh uang. Maka peserta bayar rata-rata itu paling murah 100.000 sampai jutaan. Mulai murah 100.000. Mahasiswa punya uang buat seminar juga punya Pak. Oke, tapi kamu harus ikut seminar minimal 400.000 dong minimal kan mahal banget. Nah datang naik ke lantai 3 sudah bawa baju dapat dari mana tuh ada snack, ada buah, ada vokal, ada tempelan itu apa-apa itu sebagai lebih. Kemudian duduk ke Maria di ruang Maria duduk. Kemudian satu persatu kegiatan dimulai webinar dan nanti jam makan siang waktunya makan siang kita punya kanita ya tempat untuk produksi makanan catering itu biasanya langsung 200 porsi nanti panitia dari sesi konsumsi datang membagikan kan cekin 200 sudah perlu sudah minumnya gimana repot betul makanya jangan dibagi
Habis itu kan mereka makan di ruangan. Kadang kalau bersih, kadang ada kayak di luar, kemudian makannya cuma ditaruh di bawahnya kayak kondangan itu kan makan. Kalian harus beres-beres toh. Porsi ditata lagi karena besok pagi buat punya. Seminar itu biasanya di 2 hari aja. Kalau nggak 1 hari Minggu. Kenapa? Hari kerja tidak dipakai dan nggak laku seminar di hari kerja. Karena kan harus off, harus cuti, harus izin, harus bolos kuliah. Maka dari Sabtu hari Minggu. Hari Senin kan sudah dipakai buat kuliah. Nah, di sisi lain persiapan panitia begadang sampai malam, setting dekorasi, beli backdrop, masang tenda, masang backdrop di depan. Itu kan masa ngaku-ngaku. Saya mendampingi teman-teman mahasiswa di sini dari Bang. Pesan baju, pesan tukang, ya, mendekorasi dan yang lain. Nah, makan tadi. Maka jadinya mahal. Kalau webinar gratis. Kira-kira kalian sebagai mahasiswa lebih mau mengikuti webinar atau seminar yang bayar atau gratis? Orang sekarang ada gratis, apa itu yang bayar? Sama seperti para dosen ataupun tenaga kesehatan. Kalau ada seminar dan itu bayar, ada webinar dan itu gratis, tapi manfaatnya sama, akan lebih webinar. Nah, kalau dia gratis, itu webinar juga bagus, maka dari mana-mana bisa. Walaupun kita nggak mendapatkan manfaat uang dari dia, tapi kan kita mendapatkan manfaat dari sponsor. Kita mendapatkan manfaat dengan kita nggak mengeluarin snack dan yang lain, konsumsi dan yang lain. Gitu. Itu tentang manfaat dari webinar pembeda dengan seminar. Kemarin ketika saya rapat dengan teman-teman himpunan, ada yang sudah ikut himpunan? Belum ya? Kemarin ketika saya rapat dengan teman-teman himpunan, itu Prof. Hardinsyah ngechat pendaftaran webinar seri 116 tentang snack ibu hamil hari Rabu. Sekarang. Iya. Jam 2 saya sempat. Saya kan kalian dan kalian. Oh, selesai cepat kita. Nah, ini webinar. Saya coba share informasi webinar di grup kalian. Nah, webinar itu nanti akan mencari topiknya apa, pembicaranya, waktu, dan jumlah peserta. Kalau pakai Zoom, kan kalau mau makin banyak ya tinggal Zoom-nya diaktif. Bisa sampai 1000 dan yang lain. Tapi kalau pakai seminar online, ya tentukan dulu kamu mau pakai JEC yang bisa sampai 5.000 orang, yang bayarnya cukup atau enggak, kuat atau enggak. Kalau pakai sound kayak gini di JEC, itu enggak akan bisa yang di depan. Akhirnya sound juga betul lebih lagi. Perlengkapannya butuh lebih banyak lagi. Mau menjalin orang lebih banyak, butuh lebih banyak juga. Tapi kalau webinar enggak. Itu enaknya pakai webinar. Ada begitu banyak platform sebenarnya. Ada GoToWebinar, ada Instagram, Facebook Live dan yang lain. Ada banyak hal, tetapi setelah saya coba, kok paling mudah pakai Zoom. Ini kemarin webinar terakhir, Rinda. Webinar terakhir menggunakan Zoom. Enaknya Zoom bisa dihubungkan ke YouTube. Tapi kalau GoToWebinar, Facebook atau Instagram kan nggak bisa, cuma satu platform. Kalau Zoom bisa dihubungkan ke YouTube, jadi orang yang nggak punya kuota cukup atau ditolak di Zoom karena Zoom-nya sudah penuh, pernah ditolak di Zoom? Karena kuotanya penuh, Zoom itu ada 100, ada 300, ada 500, ada 1000, ada 10.000. Nah, kalau Zoom-nya produksi dan sering dipakai ini cuma 100, karena memang tujuannya untuk kuliah aja. Tapi kalau untuk webinar kita pakai yang institusi adalah 500 cukup. Nah, ketika sudah ada 500 penuh, orang mau masuk nggak bisa, ketendang keluar. Sekali masuk, bebannya kuotanya gede. Kita pakai YouTube, dilinkkan ke YouTube bisa. Nah, karena ini
Ini webinar gizi juga webinar hari gizi. Kemarin ambil topik tentang obesitas. Ini tanggal berapa? Mei 2022. Masih pandemi. Ini jadi contoh real tentang webinar. Kemarin ya jadi ini Rinda jadi saya tidak tahu, lupa berkontribusi di bagian ini. Maka besok bulan tahun depan, awal tahun depan teman-teman 22 dan 21 yang akan bermain sebagai panitia ini. Nah, kita mau merencanakan untuk bikin webinar dengan kali ini 3 pembicara ya. Dari dokter ada, dari ketua persadi ada, dari ahli gizi dari Panterapi juga ada. Ini kemarin pembicaranya ada 3 ini tadi. Ini contoh webinar. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah buka arahan untuk membuka YouTube-nya Sneakers karena ada koleksi beberapa webinar yang sempat di-relay ke YouTube. Tapi ada beberapa webinar yang tidak di-relay ke YouTube. Ya, ini sayangnya itu. Padahal kalau bisa di-relay ke YouTube atau disimpan dan direkam dan di-upload lagi kan sebenarnya nggak masalah. Tapi ada kemarin ada kebijakan, ada beberapa saja yang di-upload ke YouTube, yang lain tidak di-upload ke YouTube. Nah, dari berbagai webinar saat screenshot ini diambil, itu ternyata kamu bisa lihat ada webinarnya teman-teman keperawatan, ada webinarnya tentang gizi. Yang nonton yang dari gizi karena saat itu gratis dan saat itu ada SKP-nya, SKP itu kredit profesi, orang-orang yang sudah menjadi bekerja sebagai ahli gizi itu butuh itu, maka rame-rame yang pembicaranya bagus, gratis, ada SKP-nya. Wah, orang-orang di rumah sakit, di puskesmas berburu-buru ke sini. Di seluruh Indonesia, dan kalian 5.000, 3.500 yang ngikutin. Gede banget. Gimana kalau itu sifatnya adalah offline? Paling cuma 100. 100 aja mahasiswanya sendiri. Ya kan? Wajib, mau nggak mau kamu harus hadir gitu. Apa ya sudah tantangan diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh Yogyakarta. Ternyata mahasiswa di sini. Nah, apa webinar? Enggak, webinar dari mana-mana. Ini 5.000, ini rekor betul ini saat itu. Nah, berpikiran kalau kita bisa membawa manfaat banyak, kita hemat, kita efisien, kita nggak capek. Dandan pun ya cuma minimalis saja. Mungkin nggak pakai celana atau gitu ya, nggak perlu pakai seragam khusus untuk kita dibilang webinar. Nah, kemarin ketika diskusi sama sama himpunan gizi, mereka kami kangen bikin seminar offline. Tapi kalau seminar offline mau skalamu besar susah kalau cuma di sini. Tapi kalau mau di luar bikin sewa tempat tertentu, semakin mahal bayar masuknya, semakin nggak laku. Padahal budget anggarannya cuma sekian rupiah. Ini susah, maka mendingan pakai daring. Nah, ini alur kerjanya. Kalau pakai webinar tadi ya, kalau ini teman-teman sebagai seorang peserta kemarin sudah mencoba atau yang saya share di grup barusan itu ada link ya, tinggal daftar aja. Nanti ketika masuk ke link itu teman-teman akan dikasih ID atau passcode-nya. Kalian tentu sudah terbiasa untuk join ke kegiatan seperti itu gampang aja. Itu kalau gratis. Tapi kalau bayar biasanya ya ketika mendaftar suruh upload screenshotan bukti transfer atau bukti bayar. Nah, itu dihindari. Kenapa? Karena kalau berbayar orang laku. Udah itu pasti. Karena sekarang zamannya gratis, ngapain pakai berbayar gitu. Nah, jadi kalau pakai duit biasanya malah nggak laku. Kemudian ini kalau persiapan hadir sama ya. Yang jelas harus pakai gadget karena nggak bisa kamu cuma nonton tanpa pakai gadget. Ini standar aja, terus pakai link email, pakai browsernya. Kemudian daftar aja, nanti akan dapat password dan catat jadwalnya. Nah, jangan lupa buat isi absen. Kalau dulu ketika seminarnya offline, teman-teman jangan kan tanda tangan. Sudah ada nama, terus tanda tangan hadir di depan. Maka setelah gerbang ditutup, panitia di bagian depan itu akan mencetak sertifikat.
Sudah punya template sertifikat, tinggal ditulis namanya, print. Tuh. Jadi ketika acara berlangsung, ada sekretaris di bagian ruang tertentu ngeprint. Satu ngeprint banyak. Gitu toh. Acara selesai. Print-printan ini harus dibawa ke depan pintu atau ke pintu depan situ. Dijejerkan lagi. Silakan kalau kamu tadi suster itu silakan ambil sesuai dengan namamu. Maka antri di situ. Maka nanti suster ya. Maka biasanya pakai huruf sesuai dengan abjad gitu kan. Oh ini nama saya, ambil tanda tangan pulang. Dulu kayak gitu. Nek sekarang enggak. Sekarang tinggal isi link absensi, otomatis nanti akan masuk sertifikat masuk ke email kalian sudah dengan nama kalian tanpa harus menunggu kapan-kapan lagi. Panitia nggak repot, kamu nggak repot. Karena kalau kamu adalah seorang tenaga kesehatan, kamu kan keluar ke sini izin waktunya. Kan harus laporan ke kantor bahwa saya nggak pulang, saya nggak jalan-jalan, saya webinar kok, saya seminar kok, mana buktinya, sertifikatnya ini. Tapi kalau pakai kartu ini tanpa repot sudah dapat sertifikatnya langsung. Yang jadi masalah banyak nggak mengikuti, disambi kemana-mana, belanja kemana-mana. Ketika kegiatan dimulai banyak yang tanya di room chat, absensinya sudah ada atau belum? Pernah baca itu? Absennya sudah ada belum? Absen. Hadir. Suster, kita sambil hadir. Siapa yang mau nyari namanya? Di kolom chat banyak banget. Atau di YouTube, siapa hadir. Itu ciri khas orang-orang yang hadir nggak bayar, cuma mau dapat sertifikat aja. Karena menganggap panitia akan mencatat namamu kalau kamu nulis hadir. Padahal kan sistemnya nggak kayak gitu. Sistemnya ngisi link. Nah, maka seminar baru mulai, langsung tanya link absensinya mana. Pernah kebaca di kolom chat. Ada yang nanya link absensi. Itu tipikal orang Indonesia. Karena ketika saya gabung di kegiatan internasional, sama sekali nggak ada yang tanya link absensi. Dikasih tapi nanti nggak usah ditanya lagi. Panitia sudah nyediain kok. Karena dia datangnya telat. Jadi kalau link absensi sudah di-share tadi pagi atau lebih awal, dan saya ketinggalan lagi, nggak bisa absen. Kalau nggak bisa absen, nggak dapat sertifikat. Nggak dapat SKP. Mentalnya jelek kita itu. Kita ikut webinar karena ada tugas. Kita ikut webinar karena mau mengharapkan sertifikat. Kita ikut webinar karena diwajibkan kantor. Bukan karena kita butuh ilmu. Jadi baru mulai webinar langsung tanya link absensi. Padahal link absensi dikasihnya di akhir sebelum ditutup. Nah, bisa jadi mereka yuk nggak ngikutin dan yang lain. Nggak ngikutin tiba-tiba nanti setelah akhir, Min sudah selesai, link absensinya Min, link absensi mana? Saya berkali-kali di organisasi profesi mengadakan aneka macam webinar, sehingga melihat hal-hal seperti itu capek. Nanya kayak gitu terus. Nah, teman-teman nanti ketika jadi panitia kemungkinan akan kayak menerima yang kayak gitu. Nah, maka biasanya untuk membuat orang tetap standby itu panitia ini nggak ada slide. Panitia itu memberikan informasi bahwa nanti MC-nya dulu. Bapak Ibu para peserta, link absensi akan diberikan di tengah-tengah acara. Mohon tetap standby. Jadi kalau nggak mau tengah-tengah itu mana kan gitu kan? Tiba-tiba MC-nya ngomong, Bapak Ibu peserta silakan bisa klik absensinya dengan link www tidak dituliskan. Jadi dia harus nonton, harus dengar dan nonton. Kalau disampaikan dia nggak tahu. Itu tadi di mana aku ketinggalan. Nah, atau yang kedua ditaruh di akhir dan link absensi akan ditutup. Cuma 10 menit aja. Nah, kan misalnya sekarang jam 1:04. Link absensi di-share. Bapak Ibu silakan absensi di linknya sudah disediakan. Link akan ditutup 5 menit lagi. Jadi kalau nggak mau dia akan ngikutin kan? Dan dalam 5 menit dia absensi. Karena kalau lebih dari 5 menit drive akan ditutup. Nggak bisa absen. Nah itu untuk menghindari orang-orang yang datang cuma di akhir doang. Ya, bukan dari pagi. Webinar dari jam 9 selesai jam setengah 2, dia baru datang jam 1:04.
Link absensi sudah ada belum ya? Itu sering banget. Itu ketika jam 8 jam 9 kan ada panitia nanti nyatatin jumlah peserta. Oh 100, oh 110, 109, 108. Naik turun kanan keluar masuk. Tapi nanti ketika mau masuk momen pembagian itu bisa 200, 300. Oh entah orang dapat dari mana kita enggak. Karena bisa jadi ketika saya mencari ke kamu barusan tadi itu misalnya jam 1:04 tuh kamu bisa ke semua teman-temanmu di mana. Ya jadi ini sekarang jam setengah. Jadi orang-orang ayo itu mendingan yang ikut link absensinya aja langsung gabung link absensinya. Kita panitia langsung di awal cuma 100, yang daftar bahkan cuma 50. Tapi link evaluasi bisa sampai 200 yang kita. Itu yang terjadi kalau kita webinar. Kita sebagai panitia jengah dengan kebiasaan seperti itu karena diwajibkan mereka sama seperti kalian sebagai seorang mahasiswa diwajibkan ikut webinar. Jadi kalian nggak merasa butuh dengan ilmunya. Jadi cuma datang buat klik absensi aja. Nah itu yang diharapkan tidak kayak gitu ya. Nah harus hadir beneran, jangan cuma zoomnya dinyalain terus bisa kayak tiba-tiba bocor kemana-mana tuh ngomongin pesertanya bocor itu sering ya, kuliahnya bocor, apa saya kuliah bocor, apa namanya omongannya itu bocor, itu sering. Nah ini yang kita masuk ke menurut saya 1-2 slide paling penting untuk membuat webinar. Apa yang harus dilakukan? Ini saya menyampaikan hal ini setiap kali kita mau teman-teman mau mengadakan seminar. Yang pertama pilih tim. Mungkin kalian nggak akan pilih tim, kalian dipilih karena junior kan. Masa milih, ayo kita bikin webinar. Apakah kamu dipilih? Gitu ya. Tapi saya sampaikan ke teman-teman, ketika kalian terpilih menjadi panitia atau nanti dibuka lowongan sebagai panitia, daftar. Ada begitu banyak manfaat yang kalian bisa dapat. Mungkin bukan uang, mungkin bukan waktu, malah dapat suruh keluar uang, mungkin suruh beli risol, yang beli ini itu usaha dan itu kan anak-anak yang dibuat oleh panitia. Ya nanti kalian akan diberikan, karena akan dapat sertifikat sebagai orang panitia. Setiap sertifikat semakin skalanya gede, itu lokal regional, lokal itu stiker standar apa doang. Misal kemarin itu lokal. Regional itu cuma Jogja doang. Nasional 5 provinsi. Internasional dan semakin gede poinnya. Yang kalian butuhkan itu poin. Misal butuh 100 poin. 100 poin itu bisa didapetin dari misal saya sudah baca didapetin dari 4 kepanitiaan level nasional. Tapi kalau regional terus kamu butuh lebih banyak lagi. Jadi kalau cuma jadi panitia misal seumur hidup jadi panitia misal cuma gelarin kloso baru yang tanggal 5 kamu harus setiap itu jadi bukan gelarin kloso. Tapi kalau kamu benar lagi panitianya dipilih selain itu. Kemudian setelah ini kamu diskusikan topik yang lagi menarik apanya? Apakah karena SK 3 kg gula? Misalnya diabetes dengan konsumsi es teh. Nah kita dengan diabetes, hubungan konsumsi es teh dengan diabetes. Misalnya itu yang lagi tren, dijadikan webinar, mungkin atau apa? Kemudian jadwalnya, kalau kegiatannya bulan hari gizi itu 25 Januari, setiap 25 Januari, 26 Januari itu ada hari gizi. Biasanya pelaksanaannya maju mundur ke arah Februari atau Maret, nunggu waktu yang pas. Karena Januari itu biasanya UAS ujian. Jadi teman-teman di sisi lain merayakan hari gizi nanti di titik nol karena sana Malioboro ujungnya ada titik temu kantor pos dan Malioboro. Di situ biasanya setiap tahun jadi kegiatan kumpulnya teman-teman gizi se Yogyakarta. Jadi ada 9 kampus. 8 kampus plus 1 yang baru, ada 9 kampus. Nanti perwakilan mahasiswanya akan long march dari ujungnya Malioboro Tugu itu kantor DPRD, nanti long march ke barat, nanti ke PKU ke selatan, ke barat, ke selatan dulu ke titik nol, terus ke barat ke PKU, terus
masuk ke selatan dikit, nanti judulnya alur-alur utara. Itu mengkampanyekan tentang gizi dan lain-lain, itu jalan rame-rame. Bisa sampai 1.000-2.000 orang. Gizi semua se-Jogja. Jadi kalian akan ketemu orang-orang sesama mahasiswa gizi ke Jogja. Ada UGM, Mesmati, Poltekkes, Unisa, dan lain-lain. Kandiratnya juga Mas. Nanti di sana akan ada kegiatan-kegiatan gede. Biasanya seperti itu. Nah, ini itu bulan Januari atau Februari. Nah, 3 bulan sebelumnya atau 4 bulan sebelumnya disebut pembentukan tim. Ini sudah bulan September, bentar lagi Oktober. Harusnya sudah 10, 11, 12, 1, 2. Nah, minggu bulan depan, Oktober mungkin akan sudah mulai pembicaraan tentang kepanitiaan. Segeralah bergabung kalau sudah ada lowongan kepanitiaan, gitu ya. Apapun isinya, ini kan perempuan semua nih. Monggo jadi konsumsi, bawain snack atau apapun itu ya. Snacknya mungkin cuma buat snack panitia aja, jaga parkirnya panitia misalnya, atau apapun itu. Monggo bergabung, gitu ya. Kemudian menyusun proposal dan term of reference. TOR ini digunakan untuk pembicara, biar tahu saya sebagai pembicara saya harus ngomong apa, batasannya apa, jam berapa saya tampil. Kalau pakai webinar, kegiatan jam 9 sampai jam 1, saya tampilnya jam setengah 12. Ngapain dari pagi saya standby? Misalnya, kalau saya ada kegiatan, kalau saya nggak ada kegiatan, saya gabung aja dari pagi. Nah, tapi saya dari tahu, saya bakal terbit jam berapa, saya bakal main jam berapa. Ini namanya term of reference, TOR, atau panduan untuk para pembicara. Kalau proposal, bisa jadi untuk prodi, bisa jadi untuk stickers biar mau minta duit, bisa jadi untuk sponsor, bisa jadi untuk organisasi profesi tempat kita mau submit SKP, sistem kredit profesi, misalnya seperti itu. Ini mungkin teman-teman ketika nanti, ini kan baru informasi perdana. Padahal Kak itu learning by doing. Tapi besok learn atau doing-nya di tahun-tahun sebelumnya tanpa bekal apapun. Kamu sebagai junior, kamu ke sana, nganterin saya, boncengin saya ke Poltekkes, ke kantor Persaki. Ngapain? Terus gimana? Ikut aja. Nggak ngerti, kan junior. Nggak tahu apa-apa. Nah, sekarang kalian sudah tahu paling nggak. Ya, nanti cari pembicara yang sesuai dengan topik yang kamu mau ambil. Setiap pembicara ada LO-nya sendiri-sendiri. Ada yang pernah jadi LO di sini? License officer. Misalnya saya pembicara, gitu toh, panitianya orang sini, segini ini panitia. Kalian misalnya LO-nya, 2 orang ini, 5 orang ini kan. Maka yang akan berhubungan dengan saya membagikan informasi tentang kegiatan, meminta foto, meminta CV, meminta materi itu cuma 1 orang aja. Itulah LO. Dan 1 orang ini misalnya Mbak, misalnya Wiji. Wiji mereka nanti kesan. Tapi Wiji nggak bertanggung jawab ke pembicara yang kedua. Yang pembicara kedua mungkin Mbak. Pembicara ketiga mungkin kamu. Yang bertanggung jawab. Jadi panitia ketika minta, mana materi pembicara 1? Ya kamu tinggal tanya sama Wiji. Oh, kamu sini Pak, maaf minta materi, minta foto untuk publikasi, untuk dibikin poster dan yang lain dan yang lain. Tapi kamu nggak perlu lagi ke yang lain. Itulah namanya LO. Termasuk ketika saya Bapak mau datang ke Stickers atau mau dari rumah kan itu webinar ya. Oh, saya mau datang ke Stickers. Oke Pak, yang ngurus tiket kamu, yang menjemput kamu kalau mau, yang mengantar pulang juga kamu, yang menyambut kamu di depan itu juga, menyambut pembicara di depan itu juga. Itu LO. Sampai dia terpilih masuk ke ruangan, tampil sampai dia selesai, sampai dia pulang, sampai membagikan, mungkin ada pelaku, mungkin ada sertifikat, mungkin bayar, Pak minta nomor rekening dan Pak kamu. Jadi ini menjadi tangan panitia untuk menghubungi dosen, menghubungi pembicara. Yang bertanggung jawab pada pembicara itu namanya LO. Jadi LO nanti akan ada banyak, gitu ya. LO. Kemudian mengirimkan surat permohonan karena untuk menjadi pembicara kalian bisa minta permohonan, Pak berkenankah
bantu kami mengisi kegiatan webinar, topiknya ini tanggal sekian di sini. Ya sudah kan, mana surat permohonan ini? Nah, kamu membuat surat permohonan. Gitu. Menyusun tadi term of reference, minta CV sama minta foto untuk publikasi. CV juga untuk dibicarakan di awal biar orang-orang tuh tahu siapa pembicaranya ini, latar belakangnya seperti apa. Kalau sudah ini semuanya pembicaranya oke, sudah deal dengan waktu, deal dengan tempat, kapan dan yang lain, waktunya bikin poster, waktunya bikin publikasi, waktunya cari untuk sponsor dan yang lain. Kalau sponsor pengalaman ini, sponsor itu ketika saat itu dimintanya itu 1 minggu 2 minggu sebelum acara, yang nggak mau sponsor. Sponsor mau memberikan duit, memberikan barang kalau proposal masuk paling nggak 1 bulan 2 bulan sebelumnya. Artinya ketika mau kegiatan memberikan 2 bulan sebelumnya, artinya ngurus cari orangnya, cari pembicaranya, cari topiknya beberapa waktu lama, bukan mepet, ya kan? Kan kalau mepet, bikin posternya mepet, terus bikin proposalnya mepet, 1 bulan lagi Pak kegiatannya, terlalu mepet buat kami para sponsor gitu. Kalau mau lebih dini. Itu kami belajar dari kesalahan saat itu. Sehingga webinar terakhir, seminar online, offline terakhir saat itu bisa dapat sponsor dari Borobudur dan Prambanan Ratu Boko. Lumayan itu waktu itu ngasihnya sekian rupiah, sekian juta rupiah, gede banget. Karena berhasil masuk, tapi 1 bulan ke atas. Jadi mereka punya waktu untuk meneliti proposal, itu pembicaraannya benar atau enggak sih? Jangan-jangan nggak menarik pembicaraan. Kalau pembicaranya nggak menarik, pesertanya sedikit dong. Kalau pesertanya sedikit, saya ngasih sponsor, apa untungnya buat saya? Kan gitu. Mereka hasil mau kalau 1 bulan ke atas. Gitu. Nah, publikasi juga bisa di sosial media, poster kemana-mana. Sehingga kalau nanti bikin panitia, kepanitiaan, teman-teman biasanya sosial media, ini pengalaman kemarin ya, kepanitiaan kemarin, itu sosmednya disuruh hapus postingannya. Jadi kosong lagi. Karena ada usaha dana buat iklan di sosmed, berbayar, posting berbayar. Nah, gitu. Buat salah satu bentuk dana usaha. Gitu. Jadi followersnya berapa? 1.000, 2.000, 3.000 misal seperti itu. Silahkan nanti kamu bisa promote ke situ, open promote gitu. Biasanya tukang fotokopian, kos-kosan, tukang apa mempromotkan bayar 50.000 dan lain-lain. Biar nggak kena sampah selfie kalian semuanya, itu disuruh hapus semuanya, diinaukan lagi. Ini dijadikan sebagai sumber publikasi juga kemarin. Atau share ke jaringan grup seperti saya share ke mata kuliah strategi belajar bisa. Nah ini adalah terakhir kali saya mengisi seminar kemarin Agustus. Saya diminta sama Universitas Kristen Satya Wacana, prodi gizinya Satya Wacana membawakan materi tentang apa ya? Saya lupa. Tentang obesitas, anemia atau obesitas, saya lupa. Tentang malnutrisi, triple burden malnutrisi. Nah ini saat itu dia minta saya, inilah surat permohonan. Minta surat permohonan kepadanya siapa, kemudian tanggal waktunya sekian di Zoom jam sekian. Nah, ditandatangani oleh pimpinan-pimpinan di kampus tersebut, mulai dari pimpinan mahasiswa sampai pimpinan dosennya. Surat ini dikirimkan ke email ke saya. Saya balas, oh oke, siap. Saya siap bantu. Jadi ini yang perlu disusun teman-teman ketika nanti mau menghubungi pembicara. Tapi sebelum membuat surat kayak gini, tanya dulu secara tidak langsung ke pembicaranya. Misalnya lewat email, lewat chat, lewat sosial media kalau ada misalnya. Tanya dulu, Pak, berkenan enggak? Kenalkan dulu diri kalian siapa, berkenan enggak mengikuti kegiatan kami sebagai pembicara di pembicara di tanggal sekian jam sekian, topiknya ini. Kalau oke, siap. Baik Pak, akan kami kirim surat permohonan. Jadi surat permohonan ini sudah pasti ya diterima. Kalau belum, non formal dulu lewat email atau lewat chat atau telepon, ya. Nah, ini yang disebut dengan TOR.
term of reference. Mungkin teman-teman mungkin nggak kelihatan jelas, tapi nanti akan saya share di di grup. Term of reference ini isinya seperti proposal. Sebenarnya kegiatan itu tujuannya buat apa sih? Bahas tentang apa sih? Topiknya tentang apa? Kapan? Di mana? Siapa aja pembicaranya? Susunan acaranya bagaimana? Itu namanya TOR. Ini diberikan sebagai lampiran dari surat permohonan tadi. Jadi ketika menerima surat permohonan, itu sudah tahu kegiatannya tentang apa, kapan, di mana, tujuannya siapa, terus kemudian rundown acaranya seperti apa. Ini kemarin jam 8 sampai 8 jam 9 sampai jam 3, jam 2 jam 3 kegiatannya. Penuh, tapi webinar. Nggak perlu nyiapin makan siang. Itu amannya itu. Nggak perlu repot-repot juga menyediakan tempat. Tapi panitia tetap kumpul atau enggak? Pilihannya panitia tetap kumpul atau enggak? Bisa kumpul atau tidak perlu kumpul juga bisa. Harus kumpul atau tidak perlu kumpul? Harus. Biji? Tidak. Kenapa? Ini kumpul Ketika kegiatan ini berlangsung, panitia harus kumpul di satu ruangan, misalnya di sini atau di Maria, atau tidak perlu kumpul. Kenapa? Iya kok, cuma begini. Meji. Kalau itu tidak begitu. Yang pertama itu kan niatnya pasti kalau sebelah-sebelah itu tergabungkan. Tapi itu juga nggak mungkin semuanya itu urusannya hanya bisa di satu ruangan itu. Jadi mungkin yang dilakukan sesuai dengan brand. Oke, nggak perlu kumpul berarti, nggak perlu ada di satu ruangan tertentu. Ya semuanya ada yang perlu datang ke kampus juga. Nah, itu aja. Perlu. Oke, ada lagi yang tidak perlu? Namanya siapa? Reni. Oh, Reni. Nah, itu nggak perlu karena bisa aja komunikasinya lewat kayak WhatsApp. Berarti kamu di rumah. Dia karena perlu, dia datang sendirian ke kampus sama teman-teman yang perlu ke kampus. Kamu di rumah aja karena kamu merasa nggak perlu gitu. Dan tetap terlaksana nggak? Ada dua pendapat. Dan saya pribadi selama jadi panitia juga mengalami dua hal. Yang pertama saya setuju dengan itu sebenarnya. Ngapain saya harus ke kampus? Mendingan saya di rumah. Nggak perlu cuci celana. Pakai celana pendek, tapi bajunya mungkin rapi. Saya pribadi kayak gitu. Tetap mendingan saya di rumah. Gitu kan? Yang penting ada pelaksana. Yang penting internet di rumah saya kuat sehingga bisa tetap kegiatan dengan lancar. Pembicara di rumah masing-masing, panitia di masing-masing gitu. Kita koneksinya lewat internet. Saya pernah mengalami itu dan berhasil, tapi tidak bisa di tempat lain, di organisasi lain itu bisa. Ketika panitianya dari kampus yang nggak perlu datang. Tapi yang kedua, saya juga merasakan semua harus datang di sini. Di ruang live komputer, ingat ya, itu pojok ke barat, depannya perpustakaan. Ada namanya laboratorium, namanya multimedia. Ruangannya mungkin 2 kali ruangan ini, sebelah dan sini gabungan. Itu isinya buat kegiatan seminar. Di situ sudah ada mejanya, sudah ada perangkat untuk kegiatan online meeting dan yang lain. Jadi perangkat kamera dan yang lain semuanya sudah lengkap. Sehingga pembicara yang mau datang ke kampus masuk ke ruangan itu. MC ataupun yang lain moderator biasa datang ke situ. Pimpinan stikers kalau mau memberikan sambutan ya datang ke situ. Kecuali kalau mau tetap di rumah. Tapi kalau bisa datang ke situ. Panitia-panitia yang lain ya hilir mudik di situ. Jagain koneksi tetap baik lah, nyiapin link dan yang lain lah, duduk beresokan di situ. Atau yang lain nyambi di ruang Maria, atau yang lain di mana termasuk di lantai sini dan yang lain. Tetap ke kampus itu ada. Jadi semuanya monggo bisa dilakukan. Tapi permasalahannya kita melaksanakan kegiatan daring itu kan karena untuk meminimalkan kontak sebenarnya.
Ya toh? Tapi kalau dengan kayak gitu kan podo wae. Sehingga saat itu ketika mau melakukan web seminar di kampus, yang datang harus itu saat itu. Tapi sekarang sudah jauh lebih longgar. Gitu ya. Jadi bisa bisa di rumah masing-masing ataupun bisa tetap kumpul. Ini yang kemarin di Kristen Satya Wacana kemarin. Ini posternya, jadi harus bikin posternya. Di poster ini ada seminar gizi nasional, tuh di bold gede di atas gitu sehingga orang seminar gizi nasional nih. Siapa pembicaranya? Ada A, ada B, ada C, ada D. Siapa moderatornya? Ada ini. Siapa MC-nya? Ada ini. Kapan? Di mana? Bagaimana fasilitasnya? Link daftarnya di mana? Gratis. Orang langsung berbondong-bondong daftar dan ikut saat itu. Ini jumlah pesertanya berapa? 100 lebih. Enggak tahu, mungkin mahasiswa sendiri. Tapi saya tidak tahu. Ini jumlah mahasiswanya. Kemudian saya screenshot 4 pembicaranya saat itu. Nah, setelah selesai, saya dapat plakat yang dikirim. Ini plakatnya. Saya terakhir kali memegang plakat itu ketika di dulu ketika jadi mahasiswa. Jadi plakat tahu ya, papan terima kasih sudah menjadi pembicara gitu. Dulu selain dapat sertifikat, dapat plakat juga untuk dipajang di lemari-lemari. Di lemari saya banyak plakat. Tapi era webinar sebenarnya tidak perlu lagi pakai plakat. Seminarnya pun, sertifikatnya pun sudah soft file, ditampilkan aja. Kalau dulu ada upacara penyerahan sertifikat. Silakan Bapak pembicara maju ke depan, Ibu Ketua tugas maju ke depan untuk pemberian plakat. Jadi pemberian plakat itu dulu kayak gitu. Tapi ketika webinar, share screen aja. Gitu. Nah, nanti tinggal dikirimkan software. Tapi kemarin Pak, ini tolong terima plakatnya secara daring dulu. Jadi dapat screenshotan plakat ini. Saya pikir cuma daring aja, yuk sudah. Tapi ternyata seminggu setelah itu dapat paket dari Salatiga, plakat benerannya dapat. Jadi masih dikirim plakat model seperti ini. Ini kayak puluhan tahun lalu. Tapi enggak apa-apa. Nah, kemudian ini ketika menjalankan webinar, teman-teman pastikan semua peserta itu sudah hadir, pembicara juga sudah hadir setengah jam sebelumnya. Jangan-jangan kalau terlempar, kita sudah bisa memberikan antisipasi. Mereka punya akses untuk share screen, untuk bisa membagikan materi secara mandiri, dan jangan lupa buat direkam, bisa dihubungkan ke media lain. Kemudian yang bakal kemungkinan jadi jobnya teman-teman junior, ya kalian. Mulai dari siapa yang bakal jadi MC, kemudian siapa yang jadi moderator. Kemarin jadi MC dan moderator harus bisa bahasa Inggris. Jadi ngomongnya dalam bahasa Inggris karena seminarnya internasional. Langsung jiper. Jadi tantangan tuh bisa jadi MC dan moderator dalam bahasa Inggris. Kemudian saya akan mengendalikan pertanyaan di Zoom, di chat, di YouTube. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk diberikan ke kelompok pembicara 1, pembicara 2, dan yang lain. Silahkan ada pengendali pertanyaan, ada pengendali waktu bahwa 5 menit lagi selesai ya. Ada pembicara yang ngomongnya panjang lebar kemana-mana, sudah ngomong sekali kemana-mana, lupa sama waktunya, slide-nya ada 20, baru ngomong 1 slide sudah 1 jam. Alasan waktunya selesai, oh ini next ya, ini next ya, ini next ya, karena waktunya habis. Ini next ya, ini next. Kebanyakan ngomong di depan. Pernah dengar? Pernah lihat? Nah, cukup sudah habis. Ini karena timekeeper-nya nggak bekerja dengan bagus. Kalau timekeeper-nya bekerja dengan bagus, kita bisa sampaikan, Bapak 10 menit lagi. Tapi bukan timekeeper yang ngomong moderatornya. Tapi kamu sebagai timekeeper membagikan info ke moderator. Pakai kertas misalnya, 10 menit lagi. Jadi moderator menyela, mohon maaf Bapak, 10 menit lagi waktu untuk Bapak. Oh ya, masih panjang lagi. Ya sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Misalnya kan, nanti 5 menit lagi dia ngomong, 1 menit lagi dia ngomong, waktu habis kita ngomong. Nah itu tugas dari timekeeper. Kalau secara luring, timekeeper itu duduk di belakang pojok sendiri, siap-siap dengan poster gede gambar. Mungkin sedikit 10 menit.
Yang jadi kayak gitu junior, perannya juga. Karena junior jadi kayak gitu teman-teman junior. Yang lain konseptor, senior seniornya kan konsep acara dan itu kan kegiatan cuma mulai kabel-kabel gitu. Junior itu ngurusin kabel-kabel gitu. Atau mic-nya baterainya habis itu kerja junior. Itu juga membagikan link sertifikat ya, absensi dengan Google Form dan yang lain gitu. Dan pastikan nomor sertifikat sudah ada nomor. Nah, kalau teman-teman walaupun nanti sertifikatnya offline, ya fisik ataupun software gitu, pastikan semua sertifikat itu nomornya sudah beda-beda. Jadi nggak boleh satu sertifikat itu untuk umum. Nah, satu sertifikat satu orang dan nomornya berbeda-beda. Teman-teman nanti bisa pesan di sekretariat. Tahun depannya berarti ya, pesan nomor. Jadi nomor 1 sampai nomor 100 atau 200 itu tergantung jumlah pesertanya, itu sudah di booking untuk kegiatan webinar ini. Jadi kegiatan ini tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, nomor acaranya berapa. Pesan nomor 1. Dan ada SK, surat keterangan, gitu ya, surat keputusan dari organisasi profesi. Kalau GISI kita mulai kenalan ya, organisasi profesinya GISI namanya Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Kalau dari keperawatan namanya, pernah dengar PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, organisasi profesi inilah yang bertanggung jawab mengeluarkan SKP, surat kredit profesi. Nah, SKP ini yang menarik hati dalam tanda kutip para tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan yang lain untuk ikut kegiatan ini. Karena mereka setiap tahun harus mengumpulkan SKP sejumlah sekian. Jadi kalau ada kegiatan seminar, ada SKP-nya gratis lagi. Mereka pasti ikut karena mereka butuh dan wajib untuk punya itu. Nah, kita menyediakan kegiatan yang ada SKP ini. Misalnya ini, 2 sertifikat punya saya yang tidak saling lengkap. Tidak saling lengkap. Jadi tidak ada yang sempurna. Yang pertama yang atas. Yang atas, sertifikat sebagai pembicara atau narasumber kegiatan ini. Kemudian ada nomor SKP, ada persaginya toh? Ini nomor persaginya, nomor SK-nya persagi. Tapi tidak ada nomor sertifikatnya. Tidak ada nomor sertifikatnya. Harusnya ada nomor sertifikatnya. Seperti ini. Yang bawah ini ada nomor sertifikatnya. Bahwa Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan UKSW itu tahun 2022 bulan 8 itu mengeluarkan sertifikat nomor 24. Nanti pembicara ketiga, pembicara keempat, pembicara kedua misalnya gitu, itu nomornya sudah berbeda. Ya. Jadi teman-teman nanti ketika membuat sertifikat kayak gini, ini minta nomor ini ke sekretariat. Kemudian dilengkapi dengan nomor SKP. Ini minta ke organisasi profesi. Gitu. Nah, nanti jadi satu sertifikat itu lengkap. Ada nomor sertifikatnya, ada nomor SKP-nya. Ini kegiatan ini berarti tidak punya SKP. Enggak salah. Tapi tidak menarik orang-orang yang bekerja. Karena enggak memberi manfaat buat mereka. Ini menarik, memberi manfaat buat mereka. Tetapi tidak ada nomor sertifikatnya. Kurang nomor sertifikat. Yang tanda tangan biasanya ketua panitia atau pimpinan di institusi tersebut ini gubernur ya, direktur dari Poltek TNI aku. Waktu itu saya membawa materi di anak-anak tentara angkatan udara kemarin. Terus ini kemarin yang di UKSW kemarin tadi di depan. Ini sebetulnya. Nah, yang mendesain sertifikat ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalian bikin sendiri desainnya. Boleh, silahkan. Yang kedua, ikut desain dari Stikers. Jadi Stikers sudah punya template seminar sertifikat. Jadi sertifikatnya mau acara apa ada. Yang membedakan hanya tulisannya aja dalam acara apa.
Tapi warnanya, template-nya, siapa yang tanda tangan itu semuanya sama. Itu sudah ada. Itu lebih mempermudah panitia, tapi jadi tidak kreatif karena tidak ada template-nya. Nah, selamat menyusun kegiatan. Tapi pasti akan diundang kalian untuk gabung di sebagai panitia nanti bulan Januari kegiatan. Sudah pasti. Setiap prodi punya slot 2 kali sampai beberapa kali terserah. Dan selalu akan ada kegiatan seperti ini. Baik skalanya nasional ataupun internasional. Oke, selamat bergabung. Kalau nggak mau bergabung, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang buat bergabung ya, semoga materi hari ini bisa memberikan insight buat nanti. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya soal webinar, seminar, webinar, atau apapun itu. Prodi gizi bakal sering banget bikin kayak gini besok. Tapi mungkin levelnya bertingkat. Ada yang cuma lokal, regional, jadi cuma buat antar stikes, antar prodi aja. Ada yang levelnya nanti sampai nasional, bahkan internasional. Yang prodi keperawatan sudah internasional 2 kali. Kebetulan saya bergabung sebagai moderatornya 2 kali. Tapi kalau gizi belum. Tapi targetnya akan ada. Oke, ada yang mau tanya? Mbak, siapa namanya? Rahel. Oke, Rahel. Mas, untuk jumlahnya. Oke. Ya, saya pernah menjadi pembicara tunggal. 1 2 masa spesial ya. Cuma 1 tok, nanggep saya gitu. Nanggep. Tapi jadinya lama. Saya ngomongnya bisa sampai 2 jam. 1 pembicara 2 jam. Itu lama banget saya ngomong apa lagi ya, ngomong apa lagi ya. Untung topiknya saya suka. Jadi ngomongnya nggak selesai-selesai. Enak. Teman saya pernah. Berdua pernah. Bertiga pernah. Berempat tadi. Berlima, berenam pernah. Maksimal saya pernah 8. Banyak banget. Untuk pembicaraan itu nggak masalah. Pesertanya menurutmu mau bosan atau enggak? Kegiatannya webinar loh. Kita fokus webinar ya. Jam 8 pagi enaknya itu jam 12 makan siang pulang. Atau nggak pakai makan siang. Selesai. Ya, 8 sampai 12. Kalau 8 sampai 12 paling enggak 3 sampai 4. Karena setiap pembicara 45 menit. 45 menit ngomong, 15 menit tanya jawab. Itu kan 1 jam. Jam 9 mulai sampai 1 jam lagi jam 10. Jam 10 mulai, jam 11 selesai. Ya, jam 11 mulai, jam 12 selesai. 3 pembicara. Tahu? Kalau mau 4 pembicara ya apa? Tapi ngomongnya setengah jam. Kira-kira cukup nggak waktu bahas topik tertentu setengah jam? Gitu. Kalau enggak, kan ada jeda makan siang. Jam 12 sampai jam 1 isoma. Istirahat makan. Jam 1 nanti mulai lagi sampai jam 2 topik terakhir. Atau kalau mau ada lagi jam 2 sampai jam 3. Tapi kamu bayangin di depan komputer peserta jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Capek. Panas HP-nya kalau pakai HP. Buat ngetik kehadiran aja sudah nggak bisa. Karena error. Capek juga. Tapi ada. Saya pernah sampai jam 5 sore sampai tak tinggal futsal. Karena kesorean, saya jadi pembicara saat itu. Tapi kan Pak nanti ada sesi foto bersama, kan nggak bisa pergi. Kapan sesi foto bersama? Nanti setelah pembicara terakhir ya sudah. Saya mau mengisi jam 12 kurang, jam 11. Habis itu saya log out, saya nanti gabung lagi. Saya futsal dulu 1 jam, sampai terakhir futsal, Pak bisa gabung lagi? Oh iya, saya buat futsal. Maaf saya matikan kamera. Ketika matikan kamera saya agak kepala aja. Gitu. Maksudnya pas futsal. Itu kan bosan, capek betul kalau banyak. Jadi paling tidak 3 itu sudah baik. 2 tidak disarankan karena nanti ngomongnya cuma 2 orang, walaupun itu juga sering. Nanti dikaitkan juga sama anggaran. Karena semakin tinggi level orang tersebut beredar, makin terkenal dia, makin gede dia, makin tinggi pendidikan dia, bayarnya makin mahal. Tapi kalau di Stika sudah punya patokan, oh kamu lulusan S2 ya, bayarannya segini. Oh kamu lulusan S3 ya, bayarannya segini. Tapi kalau di tempat lain nggak pakai itu. Langsung, oh kamu terkenal nih orang ini.
Mungkin baru S2 tapi sudah terkenal kemana-mana. Oh, harganya segini, rate-nya segini, just. Semakin banyak pembicara, semakin butuh banyak duit, semakin butuh banyak waktu. Tapi kalau cuma 2 kurang. Kalau cuma 1 monggo. Tetapi kalau cuma 1 sekali nggak menarik, kan capek. Tapi enaknya cuma segera terus selesai. Misalnya kemarin kami ikut nggak ya yang ada Calvin gizi 22 diikutkan nggak ya? Itu lokal tuh, ngomongin soal peluang gizi. Minggu lalu kayak prodi gizi nggak ikut. Oke, itu mungkin cuma buat angkatan atas aja yang siap kerja. Itu pembicaraannya cuma 1. Jadi cuma berapa? Paling 2 jam, maksimal 2 jam. 100 menit lah. Ngomong, tanya jawab, foto-foto selesai. 2 juga bisa. Ya, paling enggak 3. Rata-rata 3 sampai 4 lah maksimal. 3 sampai 4. Dengan setiap pembicara cuma setengah jam. Sampai 45 menit. Terlalu banyak, nanti ngasih kuliah. Webinar bukan kuliah. Seminar bukan kuliah. Materi yang di webinar dan di seminar itu tidak pernah ada di kuliah. Itu kuncinya. Jadi kalau kalian mau ikut webinar, tujuannya untuk upgrade ilmu. Karena nggak mungkin dapat materi itu di kampus, nggak mungkin. Gitu ya. Jadi itu yang membedakan webinar. Kenapa sih kita harus ikut webinar? Kan sudah kampus, sudah ada materi. Tapi beda, materinya beda. Webinar lebih banyak. Gitu ya. Jadi semakin banyak ikut webinar, semakin berkualitas keilmuanmu. Kecuali kamu cuma hadir buat absensi aja. Ya sertifikatmu penuh, ya, tapi ilmumu. Itu ada yang mau tanya lagi? Raise? Ya, nah, jam 2 kurang tuh. Jadi silahkan kalian bisa ikut webinar. Kalau mau ikut, nanti silahkan itu bisa dilaporkan. Oke, begitu kalau dari saya, teman-teman sekalian, terima kasih buat hari ini. Selamat beristirahat.